Saudara, saya akan menjawab pertanyaan atau tuduhan anak Allah atau Allah punya anak. Jadi begini saudara-saudara, teristimewa kepada saudara-saudara polemikus ya, para saudara-saudara yang beragama Islam yang tidak memahami atau sering melakukan polemik terhadap iman Kristen. Jadi dalam iman Kristen, istilah anak Allah bukan berarti anak itu punya anak. Ini sebuah kesalahpahaman dengan kesimpulan yang sangat keliru. Masa Allah punya anak? Iman Kristen bukan seperti itu. Hanya orang primitif yang mengatakan Allah itu punya anak. Jadi begini, apa yang dikatakan Allah itu beranak dan tidak diperanakan, atau dalam bahasa Arab lam yalid walam yulad, saya tegaskan di sini, ini adalah benar, tidak salah. Jadi kepada saudara-saudara Kristen saya, jangan minder dengan tuduhan ini. Karena ini bukan dituduhkan kepada iman Kristen yang sebenarnya dan yang sangat fundamental. Tetapi ini dituduhkan kepada sangkahan bahwa Allah itu adalah Bapa, Ibu, dan Anak, yang adalah dewa-dewa pagan di zaman itu. Jadi bukan dituduhkan kepada Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, saya memberikan narasi kristologi yang diimani orang Kristen, yang juga dijelaskan di dalam konsili Efesus, bahwa Yesus Kristus Al-Masih itu adalah kodrat ilahinya sebagai firman Allah. Lahir dari sang Bapa, wujud Allah tanpa seorang ibu. Untuk itu frasa tanpa seorang ibu untuk menekankan bahwa Allah itu tidak beranak dan diperanakan. Sebab Yesus mengatakan pada Injil Yohanes 8 ayat 42, "Aku keluar dan datang dari Allah." Secara lengkap saya baca di sini, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan untuk kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Nah, selanjutnya, dalam kredo Kristen atau pengakuan iman ditegaskan bahwa firman Allah atau telah turun dari surga oleh kuasa Roh Kudus dan menjadi manusia dari perawan Maria. Prinsip atau frasa kedua ini dirumuskan secara singkat. Dilahirkan melalui seorang ibu tanpa seorang bapa. Maksudnya untuk menekankan bahwa kelahiran Yesus dalam ruang dan waktu dari perawan Maria tanpa seorang laki-laki. Baik saudara, kita ketahui bahwa jauh sebelum dunia diciptakan, Alkitab telah memberitahu kepada kita Allah telah berencana mendatangkan seorang juru selamat dunia, di mana semua orang akan percaya dan mengikuti Dia. Bisa dibaca di 1 Petrus 1 ayat 19-20. Tuhan tahu kita butuh seorang penebus. Dia tahu kita harus bebas dan Dia menyediakan jalan dengan mengutus putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata Yesus juga, "Roh Tuhan ada padaku." Itu di Lukas 4 ayat 17-19. Jadi saya tegaskan kembali bahwa istilah anak Allah bukan berarti Allah itu beranak atau diperanakan. Itu salah. Jadi istilah anak Allah itu adalah sebuah gelar yang diberikan kepada Yesus, seperti Mesias, Dia itu anak Allah. Kita orang Kristen juga disebut anak-anak Allah. Bukan berarti sama seperti Yesus. Tidak. Karena Yesus dia keluar dari Bapa, dia diutus oleh Bapa, keluar dari Bapa,
dan turun ke bumi melalui rahim Maria, yaitu Bunda perawan Maria, melalui dia. Dan Yesus adalah firman yang diutus oleh Allah, seperti dikatakan di Yohanes 1 ayat 1. Barangkali demikian penjelasan singkat saya, semoga bisa dapat dipahami.